Gadis itu pertama kali menginap di rumah sang presdir. Tak disangka tengah malam ia mendengar suara aneh. Rasa penasaran mendorongnya bangun untuk memeriksa. Barulah ia tahu ternyata sang presdir sedang kambuh gangguan bipolar. Semua orang tak berani mendekat sedikit pun. Hanya wanita itu yang nekat maju tanpa ragu. Saat itu presdir sangat takut melukai si gadis. Ia pun membentaknya agar segera pergi. Namun gadis itu tidak pergi. Sebaliknya ia langsung memeluk sang presdir. Ingin menenangkannya dengan kekuatan sendiri. Karena presdir adalah penyelamat hidupnya. Ternyata beberapa hari sebelumnya, gadis itu dijual oleh pamannya ke seorang preman. Demi melarikan diri dari pernikahan paksa. Ia terpaksa bersembunyi di sebuah pabrik terbengkalai. Tak disangka, ia malah memergoki presdir sedang menghajar anak buahnya. Suara kecil yang ia buat, membuat presdir menoleh. Awalnya ia kira akan mendapat balasan, tapi gadis itu justru lari ke pelukannya. Ia memegang lengan presdir erat-erat, memohon agar dirinya diselamatkan. Saat itu juga, asisten presdir terkejut bukan main, karena presdir ternyata tidak alergi pada gadis ini. Tak lama kemudian si preman datang menyusul. Melihat gadis itu dicekik oleh presdir, ia ketakutan dan langsung kabur. Gadis itu buru-buru memohon agar dilepaskan. Namun di saat itu juga, presdir tiba-tiba merasakan sakit kepala hebat, hingga ia jatuh berlutut ke tanah. Asisten menyarankan presdir untuk pulang ke dokter. Namun presdir malah melihat gadis itu ingin melarikan diri. Tanpa pikir panjang ia menarik gadis itu kembali. Menganggapnya sebagai penawar saat ia kambuh. Gadis itu sadar, daripada dijual oleh pamannya, lebih baik mencoba menyelamatkan presdir. Sejak saat itu hubungan mereka pun dimulai. Keesokan paginya, gadis itu ingin kabur diam-diam. Namun kebetulan bertemu presdir. Dalam kepanikan, ia tanpa sengaja menjatuhkan tasbih mahal milik presdir. Gadis itu ketakutan setengah mati. Langsung berlutut dan memunguti tasbih, sambil terus meminta maaf. Mendengar suara ribut, asisten segera datang. Awalnya ingin membantu presdir menghukum gadis itu, tapi malah dihentikan oleh presdir. Ia tidak hanya tidak marah, bahkan memberikan cek 50 juta. Sebagai kompensasi atas malam itu, gadis itu melihat cek itu, namun tidak menerimanya. Ia ingin menggunakan uang itu untuk mengganti tasbih. Presdir dingin berkata, tak perlu diganti. Ia boleh langsung ambil cek itu, namun gadis itu tetap menolak. Ia merasa jika merusak sesuatu harus bertanggung jawab. Keteguhannya itu, malah membuat presdir memandangnya dengan kagum. Akhirnya presdir tidak mempersulitnya lagi, membiarkannya pergi dengan bebas. Seharusnya mereka berpisah di titik itu. Namun sebulan kemudian, presdir bertemu gadis itu di depan apotek. Gadis itu datang untuk membeli obat. Ternyata ia merasa tidak enak badan, dan membeli alat tes kehamilan untuk memastikan. Tak disangka hasilnya positif. Ia langsung panik. Jika pamannya tahu, pasti ia akan dipukuli sampai mati. Saat ia kebingungan, ia bertemu presdir. Melihatnya, gadis itu langsung menunduk gugup, mengira presdir sudah tahu soal kehamilan. Saat ia akhirnya berani bicara, presdir hanya bertanya, datang ke apotek untuk apa? Barulah gadis itu sadar, presdir belum tahu ia beli apa. Ia pun buru-buru berbohong bahwa dirinya hanya flu. Presdir tidak berpikir macam-macam, tapi ia memperhatikan sepatu gadis itu sudah usang dan kotor. Ia lalu menggendongnya ke bangku taman, meminta gadis itu tunggu 10 menit, karena ia ingin membelikan sepatu baru. Namun saat itu juga, tiba-tiba tante jahatnya muncul, langsung mengatakan ingin menjualnya ke beberapa preman. Gadis itu tidak mampu melawan. Ia pun dipaksa masuk mobil dan dibawa pergi. Saat presdir kembali dengan sepatu baru, ia nyaris berpapasan dengan gadis itu. Setelah sadar gadis itu hilang, presdir mengingat sempat melihatnya sekilas di mobil. Barulah ia sadar ada yang tidak beres. Ia segera meminta asisten mengejar, dan berhasil menghentikan mobil itu di tempat.